selamat sore. Bisa diperkenalkan nama Bapak lengkapnya dan jabatan di Dinas Kesehatan sebagai apa? Silakan, Pak. Ya, nama saya Ari Kusmara. Saya adalah Surveillance Epidemiolog di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Bapak, wacananya Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang digawangi oleh bidang P2P, leading sektornya Bapak, apakah betul akan mengadakan satu momen di mana P2P itu akan menggerakkan masyarakat untuk menangkap tikus, yaitu leptospirosis, Pak ya. Terus apa penyebab dari leptospirosis itu, Pak? Bisa diterangkan secara singkat, silakan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Betul sekali, memang P2P saat ini akan berupaya untuk menggerakkan masyarakat dalam upaya pembasmian vektor leptospirosis. Leptospirosis sendiri adalah penyakit yang tergolong penyakit zoonosis, artinya penyakit yang bisa ditularkan dari binatang ke manusia. Kemudian leptospirosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans, dan itu berkembang pada beberapa jenis binatang. Biasanya ada tikus, kemudian anjing dan binatang-binatang yang lainnya. Kemudian leptospirosis ini sebetulnya penyakit yang karena penyebabnya adalah bakteri, gitu ya. Sebetulnya pada tahap kalau ditemukan sejak dini, maka bisa segera ditanggulangi, yaitu dengan pemberian antibiotik. Tapi pada jika kasus ini terlambat ditemukan, maka bisa berakibat terjadinya penyakit-penyakit komplikasi, dan penyakit-penyakit komplikasi inilah yang sebetulnya membahayakan. Penyakit bisa menyerang ke otak, meningitis, bisa ke kerusakan hati, bisa ke kerusakan ginjal, dan inilah yang menyebabkan penyakit ini menjadi sesuatu yang bahaya. Dan memang di Kota Tasikmalaya saat ini sedang berkembang, sedang terjadi kasus leptospirosis, di mana ada beberapa kasus yang ditemukan dan ada juga beberapa kasus yang menyebabkan kematian. Dan hal inilah yang menyebabkan P2P saat ini akan menjadikan beberapa lokus untuk pembasmian vektor, yaitu tikus. Tersebar isu di wilayah Kota Tasikmalaya bahwa ada beberapa orang yang terinfeksi leptospirosis yang berasal dari tikus. Leptospirosis sendiri merupakan penyakit zoonosis akut disebabkan oleh bakteri Leptospira dengan spektrum penyakit yang luas dan dapat menyebabkan kematian. Umumnya kasus leptospirosis pada manusia dilaporkan dari India, Indonesia, Thailand, dan Sri Lanka selama musim penghujan. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat untuk mencegah penyakit ini tersebar dengan upaya sosialisasi ke setiap puskesmas dan untuk ditindaklanjuti kepada masyarakat dipaparkan oleh Ari Kuswara selaku Surveillance Epidemiologi di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya bahwa leptospirosis disebabkan terutama oleh tikus yang melepaskan bakteri melalui urin ke lingkungan reservoir. Yang tahan terhadap infeksi bakteri Leptospira adalah tikus got atau Ratus novergicus, tikus ladang atau kebut, Ratus excellens, dan menjadi sumber penularan pada manusia dan hewan. Sedangkan tikus yang peka terhadap infeksi bakteri Leptospira seperti tikus rumah Asia, Ratus tanezumi, tikus got, Ratus novergicus, dan lain-lain. Lanjuti laporan kasus yang terjadi di Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, bahwa ada satu laporan kasus kematian yang disebabkan oleh penyakit leptospirosis yang terjadi di Rumah Sakit Umum Kota Tasikmalaya. Maka pada saat itu tim segera membuat penyelidikan epidemiologi terkait dengan kasus ini. Dan hasil penyelidikan epidemiologi kemudian dimasukkan ke dalam IBS SKDR dan dikirimkan. Kemudian dalam penyelidikan itu
dibuat suatu rencana tindak lanjut terkait dengan apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita melakukan surveillance vector bekerja sama dengan Labkesmas Jakarta. Dan pada saat itu dilakukan upaya untuk menegakkan diagnosis apakah di dalam vektor atau tikus pada saat ini itu memang terdapat bakteri Leptospira. Nah, kemudian dilakukanlah upaya penangkapan tikus bekerja sama dengan masyarakat setempat, di mana dilakukan pemasangan trap tikus atau senteg kalau dalam bahasa Sundanya. Kemudian dilakukan di beberapa rumah di sekitar. Ada di dalam rumah, di luar rumah, sebanyak 26 jebakan tikus. Dan dari jebakan tikus tersebut dalam 2 hari terkumpul sebanyak 9 tikus dengan jenis yang berbeda-beda. Ada tikus Bandicota indica, kemudian ada ratus Norwegian, ada juga tikus rumah atau tikus rumahan. Dan dari 9 sampel tadi kemudian diperiksa, diambil spesimennya, ginjal tikusnya, dan dikirimkan ke Labkesmas. Setelah itu ternyata di hasil pemeriksaan dari Labkesmas memunculkan hasil 4 dari 9 tikus tersebut dari 3 jenis yang berbeda tersebut ternyata positif bakteri Leptospira. Dan dari hasil tersebut maka kita melakukan upaya tindak lanjut, yaitu bagaimana mengendalikan vektor Leptospira ini, yaitu tikus. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita lakukan dulu sosialisasi ke masyarakat bagaimana upaya ini bisa dilakukan, karena pembasmian vektor tikus ini berbeda sekali dengan pembasmian vektor DBD atau nyamuk. Kalau DBD itu bisa dilakukan dengan PSN plus dilakukan fumigasi, penyemprotan, maka untuk binatang yang besar seperti tikus ini partisipasi masyarakat itu mutlak sangat diperlukan. Oleh karena itu akan dilakukan sosialisasi ke masyarakat bagaimana upaya pengendalian ini. Kita akan bekerja sama atau berkoordinasi dengan peternakan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian kader-kader di masyarakat, kemudian juga dari kesehatan lingkungan, dari PUTR, ini untuk bagaimana upaya pembasmian bersama. Dan upaya pembasmian bersama inilah kita akan lakukan. Yang pertama adalah melakukan penangkapan tikus, trapping tikus, itu kita akan lakukan di 100 titik. Kemudian kita lakukan juga upaya yaitu pembasmian tikus langsung. Kalau trap mungkin dilakukan di malam hari, kalau untuk pembasmian langsung kita bisa lakukan di siang hari atau di malam hari. Kita lakukan kegiatan bersama bagaimana kita mengidentifikasi tempat perkembiakan nyamuk, sarang-sarang nyamuk, baik itu di kebun maupun di rumah. Kita lakukan pembersihan, kemudian melakukan penangkapan tikus pada saat itu juga. Nah, ini bisa pakai alat ataupun tanpa alat. Ini bisa kita basmi langsung, kita basmi juga nanti dengan menurunkan tim sniper, mungkin tim pemburu binatang gitu. Dan banyak sekali mungkin komunitas-komunitas yang akan bergerak dalam isu ini. Dan nanti juga kita akan bentuk suatu kegiatan bersama, pergerakan bersama dalam bentuk rat hunter leptospirosis nanti. Dan untuk proses ini, untuk sebagai penyemangat, Kepala Dinas Kesehatan juga nanti akan mencoba mencari donasi, kemudian nanti akan ada hadiah-hadiah tertentu untuk proses kegiatan ini. Intinya adalah bagaimana pembasmian sarangnya, perbasmian
vektor leptospirosis, dalam hal ini tikus, itu bisa dilakukan bersama dan populasi tikus bisa diturunkan sesegera mungkin, sehingga outcome-nya, hasilnya adalah leptospirosis tidak ada lagi atau tidak lagi menjadi masalah di wilayah tersebut. Itu yang akan kita lakukan. Melalui apa Pak leptospirosis itu terjangkit ke manusia? Oh iya. Ya, di samping kita pembasmian tikus, juga leptospirosis ini sebetulnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri tersebut biasanya terjadi adalah pada atau terdapat pada kencing tikus. Nah, oleh karena itu untuk masyarakat ini perlu memahami bagaimana bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia apabila bakteri tersebut itu masuk ke dalam mulut. Jadi sifatnya adalah oral gitu ya. Nah, ini dalam bentuk tangan yang telah menjamah atau bersentuhan dengan kencing tikus, bisa itu di alat-alat makan, bisa itu di meja, di kursi atau di tempat manapun. Nah, ini kemudian kita makan tanpa mencuci tangan dengan benar, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, maka diperkirakan bakteri ini bisa ikut masuk beserta makanan yang kita konsumsi. Dan untuk itu kepada masyarakat, nah ini sekarang karena memang leptospirosis ada di Kota Tasikmalaya dan bakteri atau tikus itu adalah binatang yang biasa ada di dalam rumah, maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kebersihan. Yang pertama dilakukan adalah meningkatkan kebersihan tangan. Pastikan sebelum makanan masuk ke dalam mulut kita, tangan kita itu sudah bersih, dicuci dengan sabun dan air mengalir. Kemudian berikutnya kita juga jaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan tidak membiarkan atau jangan sampai ada tikus di rumah kita. Nah, kalau tikusnya susah sekali untuk diberantas, maka yang pertama kita lakukan adalah pastikan kebersihan alat makan tidak tersentuh oleh tikus. Kemudian berikutnya juga tempat-tempat makan kita tutup, jangan sampai dilewati atau dijamah oleh tikus. Nah, itu mungkin untuk langkah-langkah yang pertama dan yang kedua. Dan langkah yang optimalnya adalah bagaimana membersihkan lingkungan supaya tidak ada tikus di lingkungan kita, karena tikus sendiri merupakan faktor utama penyebab terjadinya leptospirosis ini. Ya. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwasanya di Kota Tasikmalaya udah ada beberapa masyarakat yang terjangkit leptospirosis ini, Pak ya. Sampai sejauh mana Pak kesembuhan pasca dia terjangkit dan sampai detik ini, Pak? Gimana Pak? Ya, jadi leptospirosis ini sebetulnya pada tahap dini itu bisa bisa sembuh dengan sendirinya, atau jika terjadi tahapan berikutnya, maka itu memerlukan terapi antibiotik. Dan kalau sudah tahapan lanjut yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada ginjal, pada hati, atau pada organ tubuh yang lain, maka itu perlu perawatan yang intensif. Dan dari beberapa kasus, jika diketemukan dini, maka mudah sekali untuk disembuhkan. Tapi kalau sudah ditemukan dalam keadaan yang lanjut, maka biasanya inilah yang menyebabkan kematian. Terima kasih Bapak atas waktunya. Siap.